Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat atau mempraktekkan cara membuat database yang berelasi. Yang pertama kita masuk ke dalam materi dulu. Yang pertama pengertian database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database ini biasanya menyimpan baris dan kolom, atau record dan atribut. Contoh penggunaan database ini biasanya pada sistem perbankan, aplikasi e-commerce, dan sistem akademik kampus. Yang selanjutnya adalah pengertian query. Query adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada database untuk mengambil, memanipulasi, atau mengelola data. Yang query biasanya ditulis menggunakan bahasa SQL. SQL sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada DDL, DML, DVL, dan DCL. Nah, pada kali ini saya akan membuat DDL atau Data Division Language. DDL adalah kelompok perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur objek database seperti tabel, indeks, dan skema. DDL tidak memanipulasi data di dalamnya, melainkan struktur atau kerangka database-nya. Adapun perintah dari DDL yang pertama adalah perintah create. Create ini adalah berfungsi untuk membuat objek baru di dalam database, seperti membuat tabel, database, indeks, atau view. Keterangannya adalah perintah di atas membuat tabel baru bernama mahasiswa dengan 4 kolom, yaitu ID, nama, jurusan, dan IPK. Selanjutnya adalah perintah drop. Perintah drop ini digunakan untuk menghapus objek secara permanen dari database, sehingga perintah drop dieksekusi tabel beserta seluruh data akan hilang. Dengan cara drop table, terus bisa mengetikkan mahasiswa table atau database-nya. Kalau database yang akan dihapus, berarti drop database mahasiswa. Jadi keterangannya, fungsinya untuk menghapus seluruh tabel mahasiswa beserta semua datanya secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Nah, perintah selanjutnya adalah alter. Alter ini digunakan untuk mengubah struktur objek yang sudah ada, seperti menambahkan kolom, mengubah tipe data kolom, atau menghapus kolom. Dan yang terakhir adalah perintah transcat. Biasanya digunakan untuk menghapus semua data di dalam tabel, tapi struktur tabelnya tetap ada, berbeda dengan drop tadi yang menghapus tabel secara sepenuhnya. Nah, langsung saja kita praktek ke dalam localhost-nya. Yang pertama kita buat database-nya dan mengetikkan create database. Ketikkan database yang ingin kalian buat. Di sini saya akan membuat database event hub. Jangan lupa titik koma. Kita klik kirim. Nah, sudah di sini sudah tertera database yang sudah kita buat. Lalu kita masuk ke SQL. Jadi kita masuk ke event hub dulu, lalu ke SQL, buat tabel dengan mengetikkan create tabel. Jadi nanti kita membuat tabel yang bernama penyelenggara.
Nah, di dalamnya terdapat ID penyelenggara. Kita kasih tipe data integer dan juga auto increment supaya nanti dia otomatis mengurutkan. Lalu primary key ini untuk ID yang unik. Selanjutnya masukkan nama penyelenggara, masukkan tipe data varchar untuk angkanya ini bebas ya, disesuaikan dengan kalian masing-masing. Lalu atribut selanjutnya adalah ketua, menggunakan tipe data yang sama, varchar 100 juga, dan selanjutnya nomor HP menggunakan tipe data varchar juga, saya kasih sebanyak 15. Lanjut email menggunakan tipe data varchar juga, bebas mau dimasukkan berapa, saya memasukkan 100. Dan yang terakhir adalah alamat menggunakan tipe data teks, dikarenakan biasanya alamat menggunakan isinya itu panjang, jadi kita menggunakan tipe data teks. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Selanjutnya kita kirim. Nah, seperti ini telah berhasil menambahkan tabel yang bernama penyelenggara. Selanjutnya masuk lagi ke SQL, kita buat tabel yang kedua dengan mengetikkan create table, masukkan kategori event. Jadi nanti akan membuat tabel yang bernama kategori event. Nah, di dalamnya terdapat atribut ID kategori, tipe datanya integer, menggunakan auto increment untuk memberikan otomatisasi urutan, dan selanjutnya adalah primary key karena ID berbentuk unik. Selanjutnya nama kategori menggunakan varchar, ini bebas mau kalian isi berapa. Selanjutnya deskripsi ini menggunakan teks dikarenakan isinya biasanya panjang. Selanjutnya tingkat event menggunakan tipe data varchar. Ini saya kasih 50. Dan biaya pendaftaran menggunakan tipe data desimal, dikarenakan biaya ini kan berbentuk uang, jadi bisa berbentuk pecahan juga, jadi kita menggunakan desimal 10,2.
enter, tutup kurung, jangan lupa, dan titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Selanjutnya kita kirim. Nah, berhasil membuat tabel yang bernama kategori event. Masuk ke SQL lagi. Membuat tabel lagi yang bernama lokasi event. Di dalamnya terdapat atribut yang bernama ID lokasi menggunakan tipe data integer, auto increment agar urutannya secara otomatis, dan juga primary key dikarenakan ID ini berbentuk unik. Selanjutnya, atribut yang selanjutnya adalah nama lokasi menggunakan tipe data varchar dan di sini saya menggunakan 100. Selanjutnya, alamat menggunakan tipe data teks dikarenakan teks ini kan jangkauannya luas, jadi cocok apabila alamat menggunakan tipe data teks ini. Selanjutnya, kapasitas menggunakan integer. Untuk menghitung nanti kapasitasnya itu ada berapa menggunakan integer. Karena integer itu berbasis bilangan bulat. Kalau desimal kan bilangan acak, bilangan pecahan. Selanjutnya, fasilitas menggunakan tipe data teks, tutup kurung, titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Nah, berhasil membuat tabel yang bernama lokasi event. Lanjut, kita masuk ke SQL lagi, membuat tabel lagi, create tabel event. Jadi nanti akan membuat tabel yang bernama event. Di dalamnya terdapat atribut ID event menggunakan tipe data integer menggunakan auto increment dan primary key. Karena ID berbentuk unik. Selanjutnya, ID penyelenggara menggunakan integer juga. Selanjutnya, ID kategori menggunakan int juga karena dia berbentuk angka. Selanjutnya, nama event menggunakan tipe data varchar. Di sini saya menggunakan 100, lalu tanggal event menggunakan date. Tipe data date ini untuk tanggal. Lalu kuota menggunakan integer. Lalu deskripsi ini menggunakan teks.
Dan di sini menggunakan foreign key untuk melakukan relasi. Nanti ID penyelenggara berelasi dengan tabel penyelenggara pada atribut ID penyelenggara. Kita relasikan lagi ID kategori reference ke tabel kategori event di atribut ID kategori. Koma, enter. Kita buat lagi foreign key memasukkan ID lokasi referensinya ke tabel lokasi event dan atribut ID lokasi. Untuk yang terakhir tidak usah koma, tutup huruf, titik koma untuk mengakhiri. Kita kirim. Nah, tabel bernama event telah dibuat. Selanjutnya kita ke SQL lagi. Create tabel, membuat tabel yang bernama peserta. Di dalamnya terdapat atribut ID peserta. Menggunakan tipe data integer, auto increment agar otomatis, dan juga primary key dikarenakan ID berbentuk unik. Atribut selanjutnya adalah nama peserta. Menggunakan varchar untuk ukurannya 100. Selanjutnya name menggunakan varchar dan nilainya 20. Selanjutnya jurusan menggunakan tipe data varchar dan nilai 100 untuk rate-nya. Selanjutnya nomor HP menggunakan varchar dengan nilai 15.
lalu email menggunakan tipe data varchar dengan nilai 100 dan jangan lupa tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Nah, tabel dengan nama peserta telah dibuat. Selanjutnya masuk ke SQL lagi. Kita buat create tabel tiket. Jadi nanti akan membuat tabel yang bernama tiket. Selanjutnya atributnya terdiri dari ID tiket menggunakan tipe data integer karena berbentuk angka dan juga auto increment agar otomatis, lalu primary key karena ID berbentuk unik. Selanjutnya jenis cat menggunakan variabel varchar dengan nilai 50. Selanjutnya atribut selanjutnya adalah harga menggunakan tipe data desimal karena berbentuk pecahan. Kemudian fasilitas ini menggunakan tipe data teks. Lalu kuota tiket menggunakan integer karena berbentuk angka. Selanjutnya keterangan ini menggunakan tipe data varchar dengan nilai 100. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri kode. Ini jangan lupa kasih koma. Nah, tabel bernama tiket telah dibuat. Nah, selanjutnya buat lagi di SQL. Create membuat tabel yang bernama pendaftaran. Buka kurung. Masukkan atributnya ID pendaftaran menggunakan tipe data integer, auto increment agar otomatis, dan primary key karena berbentuk unik. Selanjutnya ID event karena dia berbentuk angka, jadi kita kasih tipe data int. Selanjutnya ID peserta juga kita kasih int, lalu ID tiket menggunakan int juga. Untuk tanggal daftar menggunakan tipe data date. Selanjutnya status pendaftaran menggunakan tipe data varchar dengan nilai 50.
sini menambahkan foreign key untuk relasinya, yaitu ID event reference dari tabel event dengan atribut ID event, enter. Buat lagi foreign key, masukkan ID peserta, reference-nya dari tabel peserta, dan atributnya ID peserta. Selanjutnya buat lagi foreign key, masukkan ID tiket yang ingin direlasikan, reference ke tabel tiket dan ke atribut ID tiket. Jangan lupa tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri program di atas. Nah, tabel pendaftaran telah dibuat. Selanjutnya masuk ke SQL lagi. Kita buat tabel pembayaran dengan cara create tabel pembayaran, buka kurung, enter, dan di sini menggunakan atribut ID pembayaran. Menggunakan integer auto increment agar otomatis, dan juga primary key karena ID pembayaran berbentuk unik. Selanjutnya ID pendaftaran menggunakan tipe data int. Lanjut metode pembayaran menggunakan varchar dengan nilai 50. Lalu tanggal bayar ini menggunakan tipe data date. Selanjutnya jumlah bayar menggunakan desimal karena berbentuk angka pecahan. Jadi kita tulis 10,2, enter. Status pembayarannya menggunakan tipe data varchar dengan nilai 50. Lalu foreign key-nya relasi dari ID pendaftaran reference ke tabel pendaftaran atribut ID pendaftaran. Enter, buka kurung, titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Lalu kita kirim. Ada typo, sebentar.
N pendaftaran, kita kirim. Nah, tabel pembayaran telah dibuat. Selanjutnya masuk lagi ke SQL untuk membuat tabel ke-9. Caranya sama, create tabel sponsor. Jadi nanti akan membuat tabel yang bernama sponsor. Nah, di dalamnya ada atribut yang bernama ID sponsor menggunakan tipe data integer dan auto increment agar otomatis, dan primary case dikarenakan ID sponsor ini berbentuk unik. Selanjutnya nama sponsor menggunakan variabel karakter atau varchar sebanyak 100. Atribut selanjutnya adalah jenis usaha, menggunakan varchar juga dengan nilai 100. Tutup kurung. Atribut selanjutnya adalah jenis usaha. Jenis usaha sudah. Selanjutnya nomor HP, gunakan variabel karakter berjumlah 15. Selanjutnya email, menggunakan varchar sebanyak 100. Dan yang terakhir adalah alamat, biasanya menggunakan teks. Jangan lupa menggunakan tutup kurung dan titik koma untuk mengakhiri kode di atas. Nah, tabel bernama sponsor telah dibuat, dan di sini akan langsung muncul. Selanjutnya masuk ke SQL lagi. Untuk tabel terakhir bernama kerjasama sponsor. Di dalamnya terdapat atribut ID kerjasama menggunakan tipe data integer dan juga auto increment agar otomatis dan sesuai urutan. Selanjutnya menggunakan primary key karena ID berbentuk unik. Selanjutnya ID pendaftaran ini juga menggunakan integer. Lalu ID sponsor juga menggunakan integer. Atribut selanjutnya adalah nilai kontrak. Menggunakan tipe data desimal karena berbentuk can. Selanjutnya bentuk kerjasamanya menggunakan tipe data varchar berjumlah 100. Lanjut tanggal mulai menggunakan get dikarenakan tanggal. Lalu origin key
Yang akan kita hubungkan adalah ID pendaftaran, atribut ID pendaftaran, reference ke tabel pendaftaran, atribut ID pendaftaran. Lalu kita buat lagi Kraken key, ID sponsor, reference ke tabel sponsor, dan atribut ID sponsor. Tutup kurung, titik koma, kirim. Nah, untuk tabel kerjasama sponsor telah dibuat. Jadi total di sini ada 10 tabel. Kita contoh masuk ke strukturnya. Nah, di tabel tiket ini terdapat 6 atribut, yaitu ID tiket sebagai primary key, jenis tiket, harga, fasilitas, kuota tiket, dan keterangan. Dan di sini juga ada jenis-jenisnya. Jenis dari tipe data tersebut ada integer, varchar, desimal, teks, integer, dan varchar. Dan di sini terdapat auto increment. Selanjutnya kita masuk ke relasinya. Nah, nanti kurang lebih relasi dari database-nya akan seperti ini. Jadi bersambung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Di dalam sebuah database terdapat beberapa tabel, dan di dalam tabel terdapat beberapa atribut dan juga record. Nah, mungkin saja itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.